Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Saiful Iksan dengan NIM 12430200135 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah kelas 4B. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang ditulis langsung oleh Dr. Dian Herdiana SIP MAP sekaligus dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik. Dan di sini juga saya akan mereview terkait isi daripada buku yang saya baca dan saya analisis, yaitu buku tentang moderasi beragama di desa. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Dian Herdiana SIP MAP, bahwa di dalam buku moderasi agama ini menerangkan konsep bahwa moderasi agama bukanlah nilai yang baru. Dalam artian moderasi agama itu bukan turun langsung dari pemerintahan, tetapi dari adat kebiasaan budaya yang sejak lahir dari dulu hingga sekarang. Sehingga moderasi beragama merupakan konsep yang sangat perlu dikembangkan karena ini mencakup interaksi sosial dengan yang lainnya. Karena yang namanya di dalam moderasi beragama itu banyak aspek-aspek penting yang mementingkan individu lain, bukan individu seorang saja. Di dalam buku ini juga, pemikiran di dalam buku ini bahwa moderasi agama bukanlah nilai baru yang harus dipaksakan di atas atau disebut dengan top down, yaitu oleh pemerintah. Sebaliknya, moderasi beragama sudah lama hidup, seperti secara substansif dari desa melalui nilai-nilai kearifan lokal. Nah, nilai-nilai kearifan lokal ini sudah mengakar seperti apa? Seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, kekeluargaan, hingga toleransi. Nah, kenapa? Karena ini sangat penting sekali untuk masyarakat di zaman sekarang. Karena tanpa nilai kearifan lokal, negara ataupun desa tidak akan bisa saling menghormati antara individu ataupun individu lain, terutama yang berbeda ras ataupun agama ataupun berbeda budaya di kalangan mereka. Dan penulis juga atau penulis dari buku ini menolak pendekatan formalistik dalam artian yang hanya menghasilkan norma-norma di atas kertas tanpa akar di masyarakat. Dalam artian yang namanya moderasi beragama itu bukan hanya pemerintah yang mengusulkan saja atau pemerintah yang menetapkan saja, tetapi norma-norma yang timbul di masyarakat itu sesuai dengan kebiasaan yang mereka timbulkan. Karena ia mengusulkan pendekatan dengan bottom up, yaitu bottom up itu selaras dengan apa semangat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mempromosikan desa sebagai self-governing community, yang dimana dalam buku ini juga yang paling kunci konsep utama itu adalah elaborasi. Nah, elaborasi itu adalah konsep pengembangan moderasi agama di desa, yang dimana itu bisa dipahami oleh kita dengan 3 kata kunci. Yang pertama itu ialah proses pengembangan konsep pengembangan moderasi beragama secara lebih rinci dan spesifik, yaitu pengembangan konsep moderasi agama bukan dipandang hanya sebatas mata saja ataupun dengan kita bertoleransi antara sesama agama atau menghargai suku lain. Tapi mengembangkan konsep moderasi agama ini kita harus memahami, mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh di kalangan masyarakat dan mempertahankannya sehingga menjadi budaya yang sangat penting dan budaya yang sangat diterapkan oleh masyarakat. Yang kedua, itu ialah pendekatan penyandingan, itu nilai-nilai moderasi beragama ke dalam nilai yang budaya lokal desa. Dan ketiga, itu pendekatan atau untuk mewujudkan kehidupan desa yang harmonis, inklusif, adaptif, moderat, dan berperadaban. Nah, dengan kunci konsep pengembangan elaborasi, moderasi agama di desa dianggap sebagai instrumen penting dalam memahami kebijakan publik yang dilaraskan oleh pemerintah itu sendiri, dan masyarakat sebagai aktor terhadap orang yang melaksanakan kegiatan moderasi tersebut dengan memahami sikap-sikap antar umat
Nah, dengan melalui evaluasi ini, bahkan penulis juga memberikan contoh-contoh yang konkret di masyarakat Sunda, yaitu apa? Nilai silih asih. Nah, nilai silih asih ini berarti saling menyayangi. Meskipun kita berbeda ras, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda adat, yang namanya saling menyayangi antara berbagai agama atau antara eh, berbagai ras itu harus ditimbulkan di desa. Karena kenapa? Karena saling menyayangi merupakan instrumen penting atau indikator penting bagi terbentuknya penduduk yang damai, yang aman dan berkelaraskan nilai sosial. Dan yang kedua itu adalah silih asah, saling mengasah pengetahuan. Meskipun kita berbeda ras atau berbeda suku, yang namanya jika kita satu masyarakat, katakanlah masyarakat tersebut masyarakat yang memang yang dikatakanlah minoritas dari kalangan Sunda misalkan, orang Sumatera, tapi hidup di kalangan Sunda. Nah, di sisi lain kita tidak boleh mengucilkan orang tersebut karena kita harus saling mengasah pengetahuan dengan saling menyayangi, yaitu memberikan pengetahuan terkait budaya-budaya atau kebiasaan yang memang timbul di masyarakat tersebut. Dan silih asuh, yaitu saling melindungi. Yaitu saling melindungi di sini ialah melindungi antar berbagai komunitas, baik itu budaya ataupun ras yang tadi saya jelaskan. Meskipun kita berbeda agama atau berbeda suku, berbeda budaya, yang namanya kita harus mengedepankan toleransi antar agama. Itu meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, dalam artian kita harus saling melindungi antar satu dengan satu yang lainnya. Tak penting menilai bahwa si orang ini Islam, si orang ini Kristen, si orang ini Buddha, ataupun si orang ini Hindu. Nah, kita tidak boleh memilih atau salah satu lain yang menjadi yang kita pilih, tetapi kita harus melindungi semua yang memang hidup di kalangan desa tersebut. Untuk apa? Untuk mengedepankan nilai kearifan lokal, untuk terupaya masyarakat yang lebih baik dan masyarakat yang lebih berdampak bagi umat dan bangsa. Dan dihubungkan dengan sikap menerima dan menghargai perbedaan, di sisi lain juga dikaitkan dengan pemerintahan desa yang profesional, yaitu jujur dan anti korupsi. Nah, yaitu di dalam moderasi agama juga mendukung pembangunan desa, yaitu dengan dengan gotong royong dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Saya menganalisis bahwa buku ini sangat penting sekali untuk menjadi rekomendasi bacaan bagi kalangan mahasiswa, karena dalam buku ini menerangkan bahwa menekankan sikap ataupun nilai kearifan lokal untuk diterapkan di dalam kalangan masyarakat untuk moderasi agama. Karena moderasi agama ini merupakan kebiasaan yang penting yang memang sudah terlahir di kalangan masyarakat dan tidak menjadi perintah pemerintah saja, karena pemerintah hanya melarang untuk melakukan intoleransi sesama agama. Dan saya juga menilai buku ini memiliki kelebihan, yaitu dalam hal-halnya kebijakan, khususnya dalam kebijakan publik ini, buku ini sangat mengedepankan yang aspek sosial, yaitu bahkan tidak membeda-bedakan ras, suku, dan lainnya. Kemudian kelemahannya itu banyak sekali ataupun kata-kata atau kalimat yang saya rasa itu ilmiah, dalam artian susah untuk dipahami untuk kalangan pembaca yang masih awam gitu, masih pemula. Tetapi buku ini sangat rekomendasi untuk menjadi rujukan utama dalam materi moderasi agama tersebut. Dan opini saya terkait materi ini materi yang mengedepankan bahwa nilai gotong royong, nilai kesusilaan, nilai saling menghormati, toleransi antar agama ini sangat penting untuk diimplementasikan di kalangan desa. Karena saya rasa desa pada saat ini sudah bercampuran, masyarakatnya sudah bercampuran, sudah banyak sekali penduduk yang memahami antara toleransi agama dan menjauhi sikap intoleransi agama. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.